dan satu lagi Bapak Narji Cagur. Ya Allah, apa Ustaz? Boleh surat-surat pendek. Ya, masa 11 rakaat suratnya Anas. Iya. Sebenarnya kita balik lagi nih ke apa namanya, Nabi udah ngomong nih, man qoma ramadhana. Lah, Pak. Suruh balik lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang. Amin, dan kesehatan badan dan pikiran. Amin, balik lagi di konten Bodo Amat, masih bersama saya Inyong dan Bapak Wendy Cagur dan satu lagi Bapak Narji Cagur. Ya Allah, apa Ustaz? Saya berasa lagi main sama bawa Cagur. Iya, maaf. Ya maaf ya. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Bang Narji, ini gimana nih? Jadi dibeli lagi. Jangan. Kita mau ngobrolin apa nih kali ini nih? Kalau saya nih saya pengen nanya dulu dah. Soalnya kan puasa emang kita diwajibin beribadah, kan? Saya masih bingung, masih banyak yang belum saya tahu ibadah puasa tuh apa aja. Ibadah-ibadah yang ada di bulan puasa. Dianjurkan di bulan puasa tuh apa aja gitu. Kira-kira Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-budi di selatan Burkina Faso yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jauh banget. Saya baru dengar itu. Di mana adanya? Kagak ngerti ini saya. Saya juga nggak tahu di mana adanya. Burkina Faso apa itu? Aduh. Turki kali ya? Tadi nyari di map nggak ketemu. Ya. Sekarang kita membahas tentang apa saja nih ibadah-ibadah yang dianjurkan di bulan puasa. Sebenarnya kita balik lagi nih ke apa namanya, Nabi udah ngomong nih, man qoma ramadhana. Lah, Pak. Suruh balik lagi katanya. Bukan Bapak yang balik, maksudnya flashback gitu. Flashback dengan pembicaraan yang udah gitu. Maaf, Pak Ustadz. Jadi ke depan lagi nih. Iya, itu kan enak. Yang udah Nabi anjurin nih, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Kan jadi barang siapa yang menggaungkan malam Ramadan dengan penuh iman yang sungguh-sungguh, itu dia akan diampunkan dosa-dosanya di sebelum dosa-dosa sebelumnya yang telah lalu. Coba itu. Jadi sebenarnya kalau ada nggak nih ibadah-ibadah yang dianjurkan dalam bulan puasa? Salah satunya memang tentu sholat. Sholat taraweh tuh, gitu. Sholat sunnah kan banyak tuh. Jadi sholat taraweh ini memang bukan dianjurkan, ini sunnah muakkadah ya. Memang sunnah yang dianjurkan banget dah. Tolong kalau ini kalau tarawih lah ibaratnya gitu. Sunnah apa namanya Ustaz? Sunnah muakkadah. Gitu. Jadi yang memang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan di malam hari. Begitu. Berapa rakaat sih sebenarnya Ustadz? Maksudnya boleh gak sih 23 ya? 23 sama 11? 11 ada Ustadz. 23 ada, 11 ada gitu. Nah kalau Ustadz biasanya berapa Ustadz? Kalau saya di rumah sendiri memang saya itu di musola 23 rakaat. 23. 20 dan 3 witir. Tapi itu tujuan, maksudnya entah ada perbedaannya apa ada tujuannya. Nah, jadi pada dasarnya nih orang-orang masyarakat yang ada yang mengambil 11, ada yang mengambil 23. Memang ada beberapa pendapat dan ulama yang ada pandangannya, bukan berbeda tidak boleh. Jadi yang mengambil 11 memang mengambil daripada yang Nabi ajarkan. Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat pada malam pada bulan puasa di luar malam-malam di luar itu. Ada tuh akhirnya mengambil 11. Nah, ada juga pada zaman sahabat nih. Pada zaman Umar. Jadi beliau ini melaksanakan tarawih 23 rakaat. Dan itu dilakukan secara bersama-sama.
Kalau dulu itu kan Nabi nggak selamanya sholat tarawih di masjid. Dia melakukan kadang beberapa kali itu di rumah. Karena apa? Takut-takut nih, kekhawatiran Nabi itu nanti sholat sunat tarawih itu diwajibkan untuk berjamaah gitu di masjid segala macam. Gitu kekhawatirannya. Tapi Ustadz nih, kadang kan sholat tarawih bukan beda-beda bacaannya, bukan ya? Mungkin rokatnya sama, betul. Gitu kan, ada yang 23 apa 11 gitu. Tapi kadang imamnya ada yang baca cepet banget, ada yang surat tuh panjang-panjang banget Ustadz. Ibarat kata mah kalau kita ngomongin ngedit video nih. Iya. Nah, speednya ada yang ada yang kelinci sama ada yang kura-kura nih gitu. Iya kan? Speed bacaannya gitu kan. Harusnya kan standar aja gitu. Nah, iya. Tapi kan kalau mungkin kita lihat ada di berseliweran di media sosial misalkan gitu, yang benar-benar Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Maksudnya? Saya pernah lihat emang. Iya, kalau bicara sah dan tidak sahnya sholatnya, satu ibadah, ya dalam hal ini sholat, itu memang ada pendapat-pendapatnya tersendiri. Jadi begini, yang fenomena sekarang yang terjadi misalnya yang sebenarnya mungkin bisa jadi Pak Wendy, Bang Inyong itu memang sudah dilaksanakan berpuluh-puluh tahun mungkin di tempat tersebut, itu ya di tempat itu. Karena mungkin bisa jadi beliau ini mengamalkan bahwa memang gini, ada memang yang rukun sholat itu kan termasuk tumaninah. Tumaninah itu kan berdiam diri sejenak ketika melakukan satu gerakan sholat. Misalnya ketika dia sujud terus bangun dari sujud, itu kan gerakan yang berdiam diri sesaat itu itu dinamakan tumaninah. Itu merupakan rukunnya. Ada pendapat yang mengatakan itu ketika sholat sunnah boleh tidak menggunakan tumaninah. Langsung bangun gitu. Jadi saat berdiam ngambil gerakan, saat langsung bangun gitu. Nah, kalau bacaannya? Iya bacaannya cepet banget Ustaz. Nah itu dia bacaannya itu tetap misalnya yang benar nih yang benar. Misalnya kalau sujud kan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tetap tuh harus lengkap tuh. Nah, yang jadi permasalahan kan bagaimana nih bacaan sholat dia nih yang gitu kan. Cepet banget iya. Nah, saran sih sebenarnya saran saya kalau memang mau mengambil sholat yang khusyuk, mau ringkas, ambil yang 11 rakaat dengan bacaannya yang mungkin agak-agak panjang gitu kan. Jadi intinya biar rukun-rukunnya itu terpenuhi dari niat, takbiratul ihram, al-fatihah, i'tidal, tumaninahnya dan segala macam. Dalam rukun sholat itu terpenuhi rukunnya. Berarti 11 rakaat tuh 4 3 atau 2 3. Boleh yang 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat salam terus langsung 3 boleh. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu langsung 3 boleh. Nah, gitu. Di yang 4 rakaat ini habis Fatihah baca surat pendek 4-4-nya atau seperti kayak surat fardu zuhur misalkan 2 rakaat baca surat pendek, 2 rakaat lagi cuma Fatihah. Enggak. Al-Fatihah itu kan salah satu rukun. Intinya begini, ketika dia melaksanakan Al-Fatihah aja dalam 4 rakaat itu sah udah sholatnya. Tanpa ada surat pendek. Surat pendeknya itu kan sunnah yang diikuti, anjuran. Boleh surat-surat pendek. Ya, masa 11 rakaat suratnya Anas. Iya. Yasin. Yasin. Allah. Iya, satu surat aja ambil. Yasin, Allahu Akbar. Lah, gitu. Itu pendek amat sama aja itu mah. Tapi sebenarnya boleh kan? Boleh kan Ustaz? Boleh. Satu ayat boleh kan? Tapi kedikitan kali ya. Lewat dikit. Kebangetan itu bukan kedikitan. Kebangetan. Boleh. Nah, yang 3 rakaatnya berarti sama tuh. Kalau misalkan yang dilangsungin gitu. Oh, oke. Nah, selain tarawih kan ada juga tadarusan. Bener. Kita membaca Al-Qur'an itu kalau yang sebelum di luar bulan puasa 1 huruf kita baca itu 1, sekarang 1 huruf tuh 10 kita dapat ganjaran pahalanya. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Coba itu. Bismillah berapa huruf? Dalam itu 1 huruf ba 10. Terus sin 10. Bagaimana kalau 1 Al-Qur'an kan gitu. Benar-benar tuh. Kalau niat kita pengen ngatamin tapi ternyata di kenyataannya
karena kesibukan atau apa tidak bisa menyelesaikan, Iya. tetap kan, maksudnya ada ganjaran pahala dari situ kan. Oh iya itu tetap. Akan lebih baik kalau misalkan kita menyelesaikan itu gitu. Iya, karena kan itu balik lagi ke standar yang kita mau dapat dari pahala itu sendiri. Kita kalau mau dapat banyak ya ibadah sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan puasa kan berlipat ganda gitu maksudnya. Sayang gitu. Kalau kita tinggalkan ibadah-ibadah yang memang benar-benar tuh pahalanya tuh banyak gitu. Puasa baca Quran, lu mah baca aura orang ngapain? Iya, sama baca kartu tarot nih biasanya gitu Ustaz. Tapi Ustaz saya penasaran juga sama yang namanya Lailatul Qadar. Nah, itu kita buat nentuin tahu itu kapan waktunya itu bagaimana Ustaz? Dari hari puasanya apa bagaimana? Iya, memang kan malam Lailatul Qadar itu kan memang sudah disebut dalam Al-Qur'an itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahwasanya kami menurunkan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kapan sih dapatnya sebenarnya gitu. Memang dalam suatu riwayat memang ada yang di 10 terakhir di bulan Ramadan. Makanya tuh di 10 bulan di 10 hari di bulan Ramadan tuh udah pada berebutan tuh masjid beriktikaf segala macam. Di antaranya tuh hari-hari ganjil tuh 21, 23, 25. Untuk penetapannya apakah kita hari tanggal 21, 23, 20 itu nggak ada yang tahu ya. Alam tuh. Iya. Cuman esensinya itu adalah bagaimana kita itu benar-benar berlomba-lomba mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kan malam 1000 bulan. Nah, itu makanya gini, kenapa Nabi Muhammad itu benar-benar ngeistimewain kita nih umatnya Nabi Muhammad diberi satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar yang keutamaannya itu benar-benar 1000 bulan. Karena coba bayangin umur umat Nabi itu berapa? Rata-rata 60-an lah. 63 jangan gitu lah standarnya. Nah sekarang ketika manusia dalam yang hidup di zaman Nabi Muhammad benar-benar berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar itu jadi 1000 bulan. Coba 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Itu kita udah diberikan bonus tuh sama Allah 83 tahun kalau benar-benar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini harus dengan itikaf di masjid? Nah, bagaimana cara mendapatkannya itu tidak bisa ditentukan apakah dia harus itikaf di masjid atau apakah dia di rumah. Di rumah. Gitu. Nah, itikaf itu sendiri merupakan ibadah tambahan yang ada di bulan puasa untuk menambah pundi-pundi amal ibadah dan pahalanya dia. Nah, dengan keyakinan itulah itikaf dan segala macamnya dalam 10 hari terakhir berharap dalam malam-malam 10 hari terakhir itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi apakah harus dapat di masjid saat itikaf ataukah di rumah? Oh enggak. Jadi di rumah bisa, di masjid bisa. Asalkan benar-benar orang tersebut mengamalkan benar-benar meyakini memberikan amalan-amalan ibadah yang dia lakukan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Kayak misalnya saya pulang kerja kan misalnya dapat kerjaan buka puasa misalnya gitu. Pulang kan dari studio bisa jam-jam 8 jam 9 ya Pak ya. Nah, terus kita ya dengan cara misalnya kalau mungkin kita baca ayat-ayat pendek gitu-gitu. Itu kita bisa juga dapat kesempatan itu ya Ustaz? Bisa. Di perjalanan. Iya, di perjalanan itu. Iya. Tapi Al-Qur'an jangan taruh depan lu. Kan ketutupan pandangan lu kan lagi nyetir. Enggak usah nengok. Iya, maksudnya surat-surat pendek kan gitu kan gitu yang kita hafal. Yang kita hafal apa sholawat gitu ya. Benar. Kita enggak pernah tahu juga ya. Benar. Sebenarnya itikaf tuh apa sih? Iya, pengertiannya bagaimana sih? Pengertian sesungguhnya dan apa yang harus dilakukan ketika kita itikaf? Nah, jadi itikaf itu adalah aktivitas yang dilakukan di dalam masjid dalam rangka itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap gitu. Makanya sayang banget kalau misalnya nih kita lagi mampir ke masjid. Gitu emang sholat. Biasanya kalau selain sholat fardu kita kan tahiyatul masjid dulu tuh. Sholat yang menghormati
tempat ibadah masjid. Nah selain itu setelah kita selesai sholat itu langsung niatin aja tuh, saya niat itikaf lillahi ta'ala. Walaupun di situ lagi zikiran cuma sebatas 3-5 menit, kita udah dapat pahala itikafnya. Tapi makin lama mungkin makin besar. Makin lama kamu berdiam diri di masjid dengan catatan berzikir, membaca Quran. Bukan tidur ya? Iya. Bukan. Ya, tapi kalau tidur boleh dong. Kalau istirahat di antara ibadah-ibadah itu boleh. Kan? Biasanya kan ini sekarang dilakukan di masjid-masjid besar biasanya tuh. Mengadakan itikaf di 10 hari di bulan Ramadan tuh biasanya mengadakan itikaf tuh. Kadang mengadakan sahur bersama di situ gitu. Dengan mengisi kajian-kajian biasanya tuh dari habis sholat tarawih. Nah, itu termasuk tuh kegiatan-kegiatan itikaf tuh yang diisinya tuh seperti itu. Gitu. Nah, ibadah-ibadahnya selain tadarus, tarawih udah pasti, itikaf. Apalagi Ustadz, kalau di bulan Ramadan tuh kayak kalau bisa lakuin dah. Iya. Gitu. Selain itu kan umumnya orang melakukan itu ya. Kira-kira ada yang lain sih? Iya, sebenarnya selain ibadah-ibadah amaliyah, ubudiyah, contoh misalnya senyum, kan ibadah juga. Itu pahalanya menghibur gitu ya. Menghibur tuh. Ya itu juga termasuk tuh Bang Inyong tuh. Pahala tuh. Niatin aja. Makanya niatinnya tuh kalau pas lagi tampil tuh, ya Allah saya niat ini menghibur masyarakat lillahi ta'ala. Iya udah gitu, dapat tuh pahalanya. Dunia dapat, akhirat dapat. Ya Allah, amin. Yaudah yuk. Belum. Dulu. Apalagi Ustaz? Berarti apalagi amalannya yang bisa kita lakukan? Ya selain sholat sunnah, sholat wajib, sedekah, terus kita berbuat baik kepada tetangga. Zakat fitrah begitu, Ustaz. Itu masuknya ke amalia apa tadi? Itu kewajiban. Kewajiban kalau itu mah ya. Iya kan rukun Islam. Itu udah rukun Islam. Gitu. Jadi tidak ada waktu yang dianjurkan kapan-kapannya, yang pasti zakat fitrah itu memang diharuskan dibayar di bulan puasa selama dia mulai terbenamnya matahari 1 Ramadan sampai terbitnya fajar di 1 Syawal. Gitu. Itu batas buat zakat fitrah tuh. Ya, zakat sebelum fitrah. sholat Idul Fitri ya. Sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Jadi takbiran deh ya. Sebelum, intinya gini, sebelum imam khatib Idul Fitri atau imam Id itu naik ke mimbar. Sama nanya dong, kalau misalkan kan yang namanya kita manusia nih kan berubah-ubah. Benar. Ketakwaan keimanan kita kan nggak bisa konsisten, kita bukan nabi, kita bukan rasul gitu. Naik turun gitu. Up and down lah ibaratnya gitu. Nah, gimana sih biar kita bisa konsisten ketika ibadah kita tuh apa yang kita lakukan di bulan Ramadan bisa kita terus lanjutkan di bulan-bulan setelahnya gitu. Kan emang udah dibilangin dari dulu itu emang dalam satu riwayat. Nah, saya nggak denger tuh pas dia bilang tuh. Iya, bukan, maksudnya ini peribahasa juga yang kayak tadi nih, balik lagi. Itu sama modelnya begini nih. Emang al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu pasti naik turun, Pak Wendy. Pasti. Udah, makanya itu Nabi, ini umatnya kita nih ngasih banyak-banyak minta pertolongan, manfaat diberi dari Allah untuk umatnya Nabi, karena emang udah tahu nih umat Nabi nih, umat saya nih bakalan entah itu banyak melakukan maksiat dan segala macam. Makanya iman yazid wa yanqus itu kadang naik kadang turun. Bagaimana cara mengkonsistenkan keimanan kita itu? Salah satunya hindari yang namanya perbuatan maksiat. Udah itu aja dulu dikonsistenin. Kayak di dalam hati dengan niatan kita tidak berbuat usil, kita tidak berbuat jengkel orang lain aja, itu kan udah termasuk menjaga keimanan kita. Selain kita misalnya gini, ibadah-ibadah yang amaliyah yang kita lakukan seperti ubudiyah, sholat, terus puasa, zakat dan segala macam, itu kan biar tanggungan kita, kewajiban kita dan Allah yang tahu. Makanya setelah bulan puasa itu 30 hari kita tuh ada yang namanya puasa Syawal tuh. Biar apa? Biar ketika 30 hari penuh ini kita melaksanakan puasa, sebulan penuh ini melaksanakan puasa, itu bisa dilanjutkan dengan puasa Syawal itu sendiri. Bahkan di riwayat mengatakan jika engkau meneruskan puasa 6 Syawal itu kamu seperti berpuasa selama 1 tahun. Gitu. Makanya hal-hal yang bisa membangkitkan keimanan kita tuh
dilanjutkan. Dengan cara dari hal-hal kecil-kecil dulu tuh. Sholat aja dulu dah gitu. Sholat aja dulu diperbaikin. Ntar pasti ngikutin tuh. Pasti. Dengerin ya. Sholat aja dulu ya Ustadz ya diperbaiki gitu. Maksudnya kalau sempet apalagi masih muda gitu. Karena kewajiban kita aja dulu, yang wajibnya kita dulu sebagai hamba dulu aja. Yang sunah-sunah ntar mengikuti. Mungkin terlalu berat kan gitu mulai-mulain gitu yang sunah ini. Wajibnya aja dulu. Mendingan nunduk tuh karena berdoa, bukan nunduk karena malu karena nggak sholat ya Ustadz ya. Benar. Iya, benar. Kita selesain aja Ustadz deh daripada ada yang makin malu gitu masalah ini. Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.